berani gue tantang aja. Berani nggak dia? Sebarkan aja. Berani nggak? Ada nggak? Karena itu sama sekali nggak ada. Nggak ada. Itu fitnah nggak ada. Dia jelas lah fitnah kalian gua. Itu fitnah nggak ada. Buktinya saya tantangin tuh nggak ada yang berani juga. Udahlah. Ya tanya mereka lah, mereka yang ngomong. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Prahara domestik pasca cerai antara Ruben dan Sarwenda kini resmi memasuki babak yang paling mengerikan dan paling gelap. Jika kemarin publik dibuat geram dan urusan finansial, kali ini genderang perang hukum yang sesungguhnya telah ditabuh. Ruben Onsu tidak lagi tinggal diam melihat area paling suci dalam hidupnya diusik. Pengacara paling ditakuti di Indonesia, Hotman Paris Hutapea dan Minola Sebayang, dikabarkan resmi berada di sisi Ruben Onsu dan mengambil langkah ekstrim melaporkan sosok Sarwenda dan Jordi atas dugaan pelanggaran hukum pidana berat, yaitu dugaan pencemaran nama baik. Ini adalah goncangan dahsyat yang siap meruntuhkan siapa saja yang terlibat, seperti apa bukti maut yang dipegang oleh Hotman Paris dan Minola Sebayang hingga berani meluncurkan serangan balik yang mematikan ini. Mari kita buka secara tajam dan tuntas di video kali ini. Teruntuk si Jor-Jor. Kok lah banget, semangat banget mau bongkar aib saudara kau sendiri. Ingat ya, itu saudara kau. Segimanapun jeleknya saudara kau pasti tetap membela saudara kau. Kau nasihatin di balik kamera. Jangan kau up ke media bahwasanya kau mau membongkar aib saudara kau sendiri. Please ya, di mana hati Nuraini kau? Nurini, itulah pokoknya. Jangan kau malah berpihak ke mantan istrinya saudara kau sendiri. Kau next time ada apa-apa, kau mau matenggo, mau apa, kau butuh keluarga kau. Kau butuh. Astagfirullah. Karena si kakak sudah membuka, sudah ngomong, makanya pun aku, ya, kalian tahu nggak, itu adiknya, itu jahat banget. Harta si kakak dia yang ambil, dia yang kuasai. Salah satu gedung ruang kerja si kakak yang dulu dibangun sama si kakak, tempat syuting studio itu diambil oleh adiknya. Tuh, ya, aku nggak mau ngomong kemarin, tapi udahlah. Udah pada tahu juga kan, diambil adiknya gedungnya si kakak karena dipakai atas nama dia. Ini adiknya jahat banget nih ya, sampai si kakaknya waktu cermai itu, waktu pisah itu bener-bener cuman pegang yang atas nama dia doang. Yang atas nama adiknya disita, diambil sama adiknya. Jahat banget nih adiknya nih. Padahal adiknya bukan siapa-siapa. Kalau nggak ada kakaknya, orang juga gak kenal adiknya siapa. Dan dia berpihak kepada sana. Sama jahatnya berdua. Sama si Lumpur, sama tuh. Ya, selama ini kita mengenal Ruben Onsu sebagai sosok pria dan ayah penyabar. Dia diam dihujat, dia diam ketika urusan rumah tangganya dikuliti netizen. Namun ada satu garis merah yang tidak boleh dilewati oleh siapapun di dunia ini, yaitu keselamatan fisik dan mentalnya. Langkah Ruben menggandeng Hotman Paris dan Minola untuk bersiap melaporkan Jordi Onsu dan Sarwenda jika aibnya disebar secara brutal untuk menjatuhkan nama baiknya. Bukanlah keputusan impulsif yang diambil tanpa dasar yang kuat. Bagi Ruben, ketika keluarga masuk dalam lingkaran domestik dirinya dan diduga melakukan tindakan yang melanggar batas kewajaran serta hukum pencemaran nama baik, maka tidak ada kata damai atau kompromi. Mengapa harus Hotman Paris dan Minola Sebayang? Karena Ruben Onsu tahu kasus ini membutuhkan penanganan hukum yang berkekuatan penuh dan tidak akan memberi ampun pada orang yang telah merusak nama baiknya. Hotman dan Minola melihat taktik licik itu hanyalah upaya untuk menyerang dan menghancurkan Ruben Onsu. Bahkan Ruben Onsu tampaknya sudah menutup rapat pintu hatinya dan memilih menyerahkan segala keadilan ke tangan pihak kepolisian. Gue bilang juga apa, Ruben Onsu pasrah kalau adeknya mau bongkar aibnya ke publik. Begitu dengar kabar tersebut, Ruben sedih, tapi dia kagak mau memperpanjang persoalan. Sikapnya Ruben seperti ini diungkap sama sahabatnya sendiri, Nanda Persada. Meskipun Ruben tahu kagak ada kemarahan atau ada keinginan untuk membalasnya. Ya, Ruben juga sadar setiap orang punya kekurangan di masa lalu. Ruben pasrah deh kalau Jordi mau bongkar aibnya ke publik.
Di balik sikap tenangnya, kalau kata Nanda Persada, sebenarnya Ruben ini terpukul banget. Karena selama ini dia menjalankan amanah orang tuanya untuk menjaga adik-adiknya. Makanya di tengah permasalahan yang belum mereda, Ruben lebih memilih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau lu pade, pernah ada masalah kagak sama saudara kandung? Kan kita akan buka aibnya. Berarti dia sudah berniat untuk mencemarkan nama baik Ruben Onsu. Jadi kalau kemudian ada orang lain, ya siapapun itu, yang kemudian mengeluarkan, kita akan buka aibnya. Berarti dia sudah berniat untuk mencemarkan nama baik orang lain. Udah ada niat mencemarkan nama baik Ruben Onsu. Ini negara hukum, tidak ada orang yang kebal akan hukum. Siapapun Anda, ketika niat Anda sudah tidak baik, niat Anda ingin mempermalukan orang lain yang sedang berjuang untuk mendapatkan haknya berkumpul sama anak-anaknya, Anda akan berhadapan dengan hukum. Ya, kecuali apa yang Anda sampaikan itu ada benang merahnya, ada konteksnya. Ini perjuangan untuk berkumpul dengan anak, kalau bicara masalah aib. Siapa sih orang yang di dunia ini yang tidak punya salah, yang tidak punya aib, yang tidak punya kekurangan? Anda orang sempurna? Jadi janganlah artinya itu masuk membuat masalah menjadi semakin keruh dengan cara-cara yang tidak patut secara hukum. Akhirnya Ruben siap. Ya siaplah, ya Ruben selalu siap. Kasus ini menjadi pelajaran yang sangat keras bagi siapa saja yang berani bermain api dalam sebuah keluarga, terutama yang melibatkan nama baik. Maka kini harus menghadapi realita pahit bahwa dirinya berada di dalam radar hukum, pidana berat yang paling ditakuti. Kalau aku mau ngebahas tentang masalah membuka aib di dunia sosial media. Kalau mama sebagai pendakwah, mama sebagai perempuan, mama melihat situasi sekarang ini haram haram ya Mahir. Haram. Allah bilang, siapa yang di alam dunia buka aib orang lain, di alam akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Makanya jangan suka biasakan aib orang. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Jadi kalau kamu anggap itu adalah sebuah hal yang punya rahasia besar, punya ini, oh iya. Nanti ketika kamu diperlakukan atau dipermalukan sama orang lain lebih dari itu, belajar lagi. Ini demi Allah Mas Anda, saya ngomong ini sakit sekali dari saya. Untuk membahas anak itu, pesan buat saya, napak bumi, ingat lagi. Ya, ingat lagi. Jangan nongak terus ke kepala atas. Saya sudah pernah mengangkat kamu untuk naik tinggi tanpa kamu tongakkan kepalamu. Jadi, selamat berjuang untuk sebuah kehidupan. Naikkan derajatmu dengan tidak menjatuhkan derajat orang lain. Apalagi derajat yang pernah memberi kamu makan. Ini gue tantang aja. Berani nggak dia? Sebarkan aja. Berani nggak? Ada nggak? Karena itu sama sekali nggak ada. Nggak ada. Itu fitnah nggak ada. Iya jelas lah fitnah kalian gua. Itu fitnah nggak ada. Buktinya saya tantangin tuh nggak ada yang berani juga. Udahlah. Ya tanya mereka lah, mereka yang ngomong. Mas Jordi Onsu semoga terbuka hatinya untuk tidak mempermasalahkan lagi, tidak usah mengungkit-ungkit masa lalu. Membuka aib itu termasuk dengan memakan, sama halnya seperti memakan daging saudaranya sendiri. Nah, apalagi ini keluarga sendiri. Lebih baik tidak usah, lebih baik stop, yaitu membuka aib saudara sendiri. Karena itu sama dengan memakan daging darah dagingnya sendiri, seperti itu.